Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kemarin kita membahas tentang beberapa khalifah yang berkuasa di dinasti Abbasiyah, sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masih dengan khalifah-khalifah yang pernah berkuasa di dinasti Abbasiyah. Silakan bagi kalian yang mempunyai LKS bisa dibuka LKS halaman 11 poin 14, yaitu Al-Muhtadi. Khalifah Al-Muhtadi lahir pada tahun 219 Hijriah. Ada juga yang mengatakan tahun 215 Hijriah. Khalifah Al-Muhtadi ini dikenal dengan sebutan Abu Abdillah putra Khalifah Al-Wathiq. Nama lengkap Al-Muhtadi adalah Abu Ishaq Muhammad bin Al-Wathiq bin Mu'tasim bin Harun Ar-Rasyid. Jadi, nisbatnya kepada Harun Ar-Rasyid, Al-Muhtadi ini adalah cucu daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Al-Muhtadi ini termasuk khalifah yang sangat teguh memegang prinsip. Ia begitu sangat murah hati, perilakunya baik, dermawan, gemar beribadah, waro, dan zuhud terhadap kesenangan dunia. Bahkan, Yusuf Shu'aib dalam bukunya Daulah Abbasiyah memaparkan yang mencirikan khalifah ini dengan kata-kata, ia bukanlah seorang militer, akan tetapi seorang ulama yang menyerahkan hidupnya untuk kepentingan agama. Jadi, sangat mulia sekali sifat-sifat dari Khalifah Al-Muhtadi ini. Setelah Khalifah Al-Muhtadi wafat karena terbunuh, maka kepemimpinan selanjutnya digantikan oleh Al-Mu'tamid. Al-Mu'tamid dilahirkan pada tahun 229 Hijriah. Dalam masa kepemimpinan Al-Mu'tamid, pernah terjadi berbagai pemberontakan dan tekanan dari pasukan Turki. Salah satu bentuk pemberontakan yang pernah terjadi adalah pemberontakan penduduk Zanji, kekacauan di wilayah timur, dan pendirian negara oleh Ahmad bin Tulun. Setelah Khalifah Al-Mu'tamid wafat, maka pemerintahan digantikan oleh Khalifah Al-Mu'tadid. Khalifah Al-Mu'tadid dikenal sebagai khalifah yang pemberani, berwibawa, dan berpenampilan menyeramkan, serta kaya akan ide. Jika marah kepada seorang komandan perang, maka ia akan memerintahkan agar orang itu segera dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah. Orang-orang sangat takut melakukan pelanggaran, sehingga pada masa pemerintahannya, berbagai gejolak bisa diredam. Masa pemerintahannya dikenal aman dan baik. Dialah yang membebaskan cukai, menebarkan keadilan, dan menindak siapa saja yang berlaku zalim terhadap rakyat. Pada tahun 282 Hijriah, Al-Mu'tadid mengharamkan pesta Nairuz, yaitu pesta api yang penuangan air ke ubun-ubun manusia dan menghapuskan semua perkara berbau majusi. Setelah Khalifah Al-Mu'tadid wafat, maka kepemimpinan digantikan oleh anaknya, yaitu Al-Muqtafi. Nama lengkap Al-Muqtafi adalah Abu Muhammad Ali bin Al-Mu'tadid Al-Muqtafi. Lahir pada tahun 875 Masehi. Al-Muqtafi kembali ke ibu kota dan dikagumi karena murah hatinya. Serta Al-Muqtafi ini menghapuskan penjara-penjara rahasia ayahnya. Pada masa kepemimpinannya yang sangat relatif singkat, ada beberapa kejadian penting yang tercatat dalam sejarah, yakni pada tahun 289 Hijriah terjadi gempa bumi dahsyat di wilayah Baghdad dan badai besar di wilayah Basrah hingga menumbangkan sebagian pohon kurma. Kemudian, pada tahun berikutnya, yakni pada tahun 290 Hijriah, Sungai Dajlah meluap mencapai kurang lebih 11 lengan, sehingga kota Baghdad nyaris tenggelam. Pada tahun 293 Hijriah, terjadi pertempuran antara pasukan Al-Muqtafi Billah melawan pasukan Al-Khalanji di Al-Arish. Dan pada tahun 295 Hijriah, terjadi penembusan tawanan kaum muslimin di tangan pasukan Romawi. Sebanyak 30.000 kaum muslimin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan seluruhnya dibebaskan. Khalifah Bani Abbasiyah selanjutnya yaitu Al-Muqtadir. Nama asli Al-Muqtadir adalah Ja'far bin Al-Mu'tahid. Al-Muqtadir lahir pada bulan Ramadan tahun 282 Hijriah. Al-Muqtadir merupakan khalifah termuda sepanjang sejarah Bani Abbasiyah. Dan sejarah Bani Abbasiyah mencatat belum ada seorang khalifah yang lebih muda daripada Al-Muqtadir.
Al-Muqtadir memerintah menjadi seorang khalifah di Bani Abbasiyah sejak usianya 13 tahun. Namun, sejak masa pemerintahannya, Abbasiyah terus mengalami penurunan. Di saat yang sama pula, banyak nama yang terkenal di bidang sastra dan iptek bermunculan. Di antaranya, ada Ishaq bin Hunain, yaitu seorang dokter dan penerjemah tulisan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab kuno. Kemudian ada Ibnu Fadlan, yaitu seorang penjelajah. Dan kemudian ada Tobari, yaitu seorang sejarawan dan agamawan. Dan kemudian ada Abu Nasir Muhammad Al-Farabi, yaitu seorang kimiawan dan filsuf. Dan ada Abu Nasir Mansur, yaitu seorang matematikawan dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan Al-Muqtadir, pernah terjadi beberapa peperangan antara kaum muslimin dengan Yunani di Asia. Kaum muslimin banyak yang dijadikan tawanan. Kemudian 12 tahun selanjutnya, untuk yang kedua kalinya, Al-Muqtadir menjadi sasaran kudeta. Anggota istana terkemuka yang telah bersekongkol terhadapnya memaksanya untuk turun tahta demi saudaranya Al-Qahir. Tetapi setelah terjadi sejumlah penjarahan dan pembunuhan, para konspirator itu menyadari mereka tak mendapat dukungan senjata, sehingga Al-Muqtadir bisa memerintah menjadi seorang khalifah kembali. Dan untuk khalifah-khalifah Bani Abbasiyah selanjutnya, kalian bisa lihat di LKS halaman 13, itu merupakan khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah yang selanjutnya.